Mungkin kita lihat dulu untuk yang chapter satunya. Nah, ini coba. Ketua kelasnya siapa ya? Saya lupa. Ini kelas B. Rafli. Oke. Rafli dan siapa satu? Silvi ya. Oke. Ya. Oke. Saya sudah kasih filenya ya untuk latihan soalnya. Nah, ini yang sebelum masuk ke latihan soalnya, kita akan lihat dulu bagaimana kita menggunakan kurva koefisien fugasitas ya. Kurva koefisien fugasitas untuk menentukan KF per P. Jadi kemarin kalau kita sudah bahas ya itu ada beberapa jenis konstanta kesetimbangan. Ya, kalau cair itu ada Ka, ada Kc, kalau gas itu ada Kc, ada Kp, ada Ka, ada Kf per P, ada Ky. Nah, jadi di sini yang kalau Ka itu berdasarkan koefisien aktivitas, kalau Kp itu berdasarkan tekanan parsial, kemudian kalau Ky itu berdasarkan fraksi mol, kemudian ada Kf per P itu berdasarkan koefisien fugasitas. Nah, mungkin yang akan saya jelaskan di sini adalah bagaimana Anda membaca koefisien fugasitas dari grafik koefisien fugasitas. Nah, kemarin saya sudah berikan gambarnya, gambar kurva koefisien fugasitas, yaitu adalah yang ini. Ini berlaku untuk semua zat, fasa cair, dan gas dengan kompresibilitasnya 0,271. Nah, koefisien fugasitas ini dapat dibaca kalau ditentukan kalau misalnya Anda mengetahui tekanan dan temperatur reduksi. Sedangkan tekanan temperatur reduksi itu adalah tekanan operasional dibagi dengan tekanan kritiknya, atau temperatur operasional untuk temperatur reduksinya adalah temperatur operasionalnya, operasinya dibagi dengan temperatur kritiknya. Nah, oleh karena itu dapat difahami mengapa kurva yang tadi itu berlaku untuk semua komponen, karena setiap komponen mempunyai temperatur dan tekanan kritik yang berbeda-beda. Nah, sekarang kita melihat bagaimana kita membaca koefisien fugasitas itu. Nah, contohnya di sini kemarin kalau saya lihat, kalau kita bilang bahwa di sini misalnya tekanan reduksinya itu adalah 10 dan misalnya temperatur reduksinya adalah 1,2, maka Anda bisa baca di sini kira-kira koefisien fugasitasnya sekitar 0,4 sekian. Ya, jadi harus tahu tekanan reduksi, kemudian temperatur reduksi sehingga Anda bisa baca koefisien fugasitasnya. Nah, yang Anda harus hati-hati di dalam melihat kurva ini adalah kurva semilog. Artinya apa? Sumbu Y-nya itu adalah skala biasa ya. Kalau Anda lihat pembagiannya 0,1, 0,2, 0,3 dan seterusnya. Nah, kalau yang di bawahnya sumbu X-nya itu adalah logaritmik. Jadi kalau Anda lihat kalau ini 10 ya. Kalau ini 10 berarti 20-nya itu agak jauh. Terus antara 20 dan 30 lebih dekat, kemudian dan seterusnya. Jadi kalau skala log itu biasanya tidak jaraknya nggak sama, tidak seperti skala yang biasa kalau ini. Kalau ini kan asalkan skalanya sama 0,1, 0,2 dan seterusnya, maka jaraknya akan sama. Oke. Ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi kan dulu bagaimana membaca ininya ya. Sebagai contoh misalnya di sini Anda punya
komponennya yang seperti latihan soal Anda, yaitu pembentukan etanol dari H2O dan C2H4, maka diketahui untuk etanol, etilen, dan air itu titik temperatur kritiknya seperti ini, kemudian tekanan kritiknya seperti ini. Kemudian Anda diminta untuk menentukan harga F per P dari masing-masing komponen. Nah, sehingga kalau Anda lihat di sini, misalnya pada T 125 derajat Celcius, ini adalah temperatur operasi, berarti Anda bisa membagi dengan temperatur kritiknya, sehingga Anda dapat temperatur reduksinya. Hanya hati-hati di sini, yang di sini ini adalah Kelvin, yang ini adalah derajat Celcius. Jadi harus disamakan dulu satuannya. Jadi di sini berarti 125 derajat Celcius tambah 273, 398 dibagi 64,7, ya. Kemudian 398 dibagi 28,31, 283,1 dan seterusnya. Itu adalah temperatur reduksinya. Kalau untuk tekanan reduksi, ini atmosfer sudah tidak ada masalah. Sehingga kalau Anda hitung tekanan reduksinya adalah temperatur reduksinya adalah ini adalah tekanan reduksi. Nah, F per P-nya kita lihat dari kurvanya. Sebagai contoh, misalnya untuk H2O, temperatur reduksinya 0,615 atau 0,62, kemudian tekanan reduksinya adalah 0,115. Nah, sekarang kita kembali ke kurvanya. Tadi tekanan reduksinya 0,115 atau 0,12, kemudian ininya 0,62 kalau nggak salah tadi ya. Temperatur reduksinya 0,62. Sehingga kalau dilihat di sini, ininya tadi 0,12, ininya 0,6562, maka dapat kira-kira koefisien fugasitasnya sekitar 0,12. Nah, kalau Anda lihat yaitu sekitar 0,12. Nah, kalau Anda lihat di sini untuk temperatur reduksi ini ada 0,6, ini ada 0,65 ya. Nah, di antara itu bukan tidak ada kurva, tetap tidak ada garisnya, tetapi ini tidak digambarkan. Jadi kalau tadi kasus Anda 0,62 berarti ada di antara 0,6 dan 0,5. Jadi 65. Jadi misalnya di sini. Ya, seperti itu. Nah, itu adalah untuk yang air. Nah, misalnya untuk yang lainnya, misalnya untuk yang C2H4. C2H4 itu adalah temperatur reduksinya adalah 1,4, kemudian tekanan reduksinya 0,5. Jadi kalau Anda lihat di sini, tekanan reduksinya 0,5, ini 0,1, 2, 3, 4, 5. Kemudian temperatur reduksinya tadi adalah 1,5 ya. 1,4 sorry, 1,4. Jadi kita lihat 0,5 dan 1,4, yaitu agak di atas di sini. Yaitu itu ada 1,2, ada 1,5, ya Anda tinggal lihat kira-kira sekitar berapa gitu ya. Bisa di sekitar 0,9 misalnya. Nah, dan seterusnya. Nah, itu yang Anda baca di situ. Jadi, Anda perlu temperatur kritik dan tekanan kritiknya supaya Anda bisa mencari temperatur dan tekanan reduksinya, dan kemudian Anda dapat harga F per P-nya. Nah, Anda bisa latihan juga misalnya suhu 250 derajat Celcius, tekanan 34 atmosfer, dan seterusnya. Ya. Nah, kalau Anda sudah punya harga F per P masing-masing, maka nanti Anda bisa menghitung harga KF per P-nya. Nah, harga KF per P untuk gas ideal itu 1. Sehingga untuk gas ideal itu KA itu akan sama dengan KP. Tapi kalau untuk gas nyata, KF per P-nya itu, nah jadi kalau Anda tahu harga KF per P, Anda tahu harga KA, maka KP itu bisa dicari. Atau ya kebalikannya, misalnya Anda tahu KF per P, Anda tahu KP, maka harga KA bisa dicari. Nah, karena ini adalah reaksi reversibel dan dicapai pada keadaan setimbang, seringkali Anda dalam masalah itu sering ditanyakan berapa zat-zat pada itu bisa dicari kalau Anda tahu harga KY. Tadi Anda sudah tahu harga KA, sudah tahu harga KP, dan sudah tahu harga KFP, maka Anda tahu KP.
Nah, Kp ini sama dengan Ky kali P pangkat sigma nu I. Nah, Ky-nya itu adalah Pi Yi pangkat nu I. Nah, artinya apa di sini? Eh, Artinya apa di sini? Berarti Ky itu adalah konstanta kesetimbangan berdasarkan fraksi mol komponen I ya, fraksi mol fraksi mol komponen I pada keadaan setimbangnya. Sehingga kalau Anda tahu Ky, maka Anda tahu komposisi zat-zat pada keadaan setimbang. Ya, karena misalnya contoh kemarin kan reaksinya C2H4 ditambah H2O menjadi C2H5OH. Maka Ky-nya itu adalah Y C2H5OH C2H4 dibagi YH2O. Nah, artinya kalau Anda tahu Y, maka Ky, maka Anda bisa mencari harga Y untuk masing-masing komponen. Ya, seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Yaitu dengan menggunakan hubungan stoikiometri. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Nggak ada? Nah, ini sebetulnya terkait dengan soal yang saya berikan yang sudah saya posting Moodle. Ya, yang sudah saya berikan di Moodle. Nah, ini Anda bisa lihat. Anda bisa lihat ini soalnya? Ada? Ini saya ngajar sama hantu apa gimana nih? Diam semua. Ada, Bu. Ada, Bu, ada. Ada, Bu. Ya, kamu harus belajar etika kuliah online nih. Ya, belajar ke tingkat 1 yang baru masuk gimana kuliah online. Oke? Nah, ini di latihan yang saya berikan di Anda ya, itu kalau dilihat ini nomor satunya bagian A dan B itu sudah Anda kerjakan ya. Nah, yang merah ini adalah soal tambahan, yaitu di mana kalau Anda baca ini adalah bagaimana komposisi pada saat kesetimbangan tercapai. Nah, ini yang tadi yang saya jelaskan. Jadi di sini setelah Anda cari harga KA pada soal yang lalu ya, dan Anda sudah kumpulkan, nah kemudian nanti Anda dapat harga KA, KP ya. Jadi kalau kita kembali lagi ke yang tadi ya, soal yang tadi ini yang tadi, dari sini Anda dapat KA itu ya dari soal yang lalu ya, yang soal A. Kemudian Anda hitung KF per P-nya dari kurva, kemudian Anda dapat KP. Nah, kalau Anda punya KP, itu Anda bisa menghitung KY. Itu KY itu adalah dalam hal ini kasusnya Y C2H5OH dibagi Y C2H4 dibagi dengan C YH2O ya. Nah, kemudian nanti dari sini Anda bisa menentukan zat yang terbentuk ya pada saat kondisi kesetimbangan tercapai. Nah, contohnya kan reaksi Anda itu adalah C2H4 ditambah H2O menjadi C2H5OH. Pada keadaan awal H2O-nya 60% ya, kemudian C2H4-nya 25% dan ada inert 15%. Nah, itu pada keadaan awal kalau basis perhitungannya adalah 100 mol, berarti nanti di sini pada keadaan awal itu H2O-nya ada 60 mol, kemudian C2H4-nya ada 25 mol dan inertnya N2 itu 15 mol. Sehingga kalau dia yang bereaksi itu adalah X, maka nanti pada saat kesetimbangan pada T sama dengan T, maka yang
C2H4-nya itu tinggal 25 min X, kemudian H2O-nya 60 min X, kemudian untuk C2H5OH-nya adalah X, ya. Sehingga nanti Anda dapat Anda jumlahkan mol totalnya, jadi 60 min X ditambah 25 min X ditambah X, ya. Nah itu ditambah juga dengan fraksi mol dengan ininya apa? Inertnya, sehingga Anda nanti dapat jumlah mol total pada keadaan setimbang. Kemudian masing-masing mol itu dibagi dengan mol totalnya, itu dapat fraksi mol untuk masing-masing komponen. Contohnya 60, kan tadi kalau 60 min X ditambah 25 min X ditambah X ditambah 15 itu kan berarti jadi 60 min X dibagi 100 min X itu adalah YH2O pada keadaan setimbang. Kemudian 25 min X per 100 min X itu adalah YC2H4 pada keadaan setimbang dan seterusnya. Nah, itu Anda masukkan ke persamaan tadi, KY sama dengan YC2H5OH dibagi YC2H4 dibagi YH2O, ya. Nah, itu Anda masukkan itu semua sama dengan harga KY yang sudah Anda dapat dari persamaan KP dibagi P pangkat sigma nu I. Nah, dari situ nanti Anda akan dapat X. Kalau Anda dapat X, maka Anda dapat menghitung komposisi zat-zat pada keadaan setimbang. Nah, itu adalah soal yang ditanyakan pada soal yang saya berikan tadi. Nah, yang ini. Jadi nanti Anda setelah kuliah ini Anda kerjakan, kemudian dikumpulkan ya nanti ininya. Nah, sengaja saya tidak menuliskan apa yang saya barusan katakan, ya saya bisa coret-coret di laptop saya, tapi saya tidak mengerti apa yang saya ucapkan tadi. Ya, jadi itu kan nanti Anda dapat komposisi pada keadaan setimbang. Ya, nah, oke, nah jadi di situ. Ada pertanyaan? Nggak ada? Belum, Bu. Belum ya. Nah, jadi nanti dari situ, nah ini jadi yang merah-merah ini adalah yang merah-merah adalah soal yang baru. Jadi nanti waktu Anda mengerjakan di rumah, ya, mengerjakan di rumah atau setelah kuliah ini kira-kira 2 jam kemudian dikumpulkan. Nah, coba lihat soal yang kemarin AB ini sudah Anda kerjakan, jadi Anda bekerja berdasarkan soal yang lalu. Nah, kemudian nanti Anda masukkan lagi ininya. Nah, soal pekerjaannya silakan Anda foto ya, kemudian nanti dikirimkan ke email yang nanti saya akan berikan. Ya. Nah, sebagai koreksi kemarin Anda sudah mengumpulkan beberapa tugas ya. Nah, saya ingatkan lagi kalau memfoto badan Anda jangan terbawa. Karena kalau badan Anda terbawa, ya, kalau badan Anda terbawa, maka nanti lihat, ya, seperti itu. Diperhatikan itu, ya. Nah, kemudian nanti di Anda misalnya kan kalau Anda lupa, Anda bisa lihat lagi KA yang Anda dapat pada saat itu berapa, kemudian dimasukkan ke sini. Nah, kemudian kalau Anda lihat di sini ada temperatur operasinya 254 derajat Celcius dan tekanan 264 atmosfer. Ini dipakai untuk mencari TR dan PR Anda, ya, untuk mencari TR dan PR Anda. Nah, jadi di sini nanti ini hati-hati 254 derajat Celcius dan 264 atmosfer. Nah, ini ada TC-nya. Ya, nanti dari sini data ini Anda dapat KF per P-nya. Ya, seperti itu. Oke, ya. Nah, itu adalah latihan yang pertama, ya. Nah, untuk latihan yang keduanya itu adalah kaitannya dengan kuliah Anda minggu lalu tentang kinetika reaksi. Nah, di sini Anda ada reaksi A menjadi B, ya, kemudian dilangsungkan dalam reaktor batch pada 100 derajat Celcius dan 1 atmosfer. Ya. Kemudian hitung konsentrasi
CA setiap 10 menit selama 1 jam. Reaksi ya, jika diketahui konsentrasi awal itu 5 molar. Ya, seperti itu. Nah, di sini kalau Anda lihat di sini yang diketahui selain itu untuk A itu adalah harga K-nya 0,07 mol per desimeter kubik ya per menit. Kemudian ada yang 0,07 per menit, ada yang 0,07 liter per mol per menit. Nah, ini adalah menunjukkan satuan-satuan ini kalau Anda masih ingat adalah menunjukkan orde reaksinya. Sehingga nanti Anda tahu yang ini adalah orde 0, ini orde 1 dan orde 2 misalnya seperti itu. Nah, kemudian nanti Anda kalau Anda masih ingat kemarin, setiap orde itu mempunyai CA sebagai fungsi waktunya masing-masing. Kalau Anda lihat di sini ya, kalau kita lihat di sini yang kemarin kita bahas yaitu di sini misalnya untuk orde 0. Nih, yang ini ya, untuk reaksi orde 0, ini Anda lihat CA itu sebagai fungsi T-nya adalah CA0 minus KT. Ya, ini untuk orde 0. Nah, sedangkan untuk orde 1-nya, CA itu adalah CA sama dengan CA0 eksponen minus KT. Untuk orde 2-nya, 1/CA sama dengan 1/CA0 plus KT. Nah, jadi di sini Anda bisa lihat bahwa untuk setiap orde, CA sebagai fungsi T-nya itu berbeda-beda. Sehingga tadi kan Anda diminta untuk menghitung harga CA untuk setiap harga K ya. Harga K yang 0,07 liter per mol per menit atau yang dan lain-lainnya. Nah, Anda masukkan ke sini sehingga Anda punya harga CA-nya ya. Nah, dari situ nanti jawab soal untuk nomor 2 itu. Ya. Mana tadi soalnya? Yang ini. Mana tadi ini? Ya. Jadi kan di sini Anda untuk menghitung konsentrasi CA setiap 10 menit selama 1 jam reaksi jika diketahui konsentrasi seperti ini. Ya. Nah. Oke, ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Nah, nanti pada akhirnya nanti Anda akan menggambarkan tabel seperti ini. Sebentar ya, saya lupa gambar. Mana ya? Nah, nanti Anda bisa lihat, nanti Anda bikin tabel seperti ini. Tadi kan 0,07 mol per desimeter kubik per menit. Nah, N-nya berarti ini orde 0 kan. Pada T sama dengan 0, ini CA-nya 5 molar. Nah, kemudian 10, 20, 30 Anda isi. Tadi kan rumus untuk orde 0, CA itu sama dengan CA0 kali 1. CA0 kali apa tadi? CA0 minus K kali T ya. CA0 kali minus K kali T. Nah, jadi di situ. Nah, kemudian kalau orde 1, ini orde 1, T ininya 5 molar, kemudian CA-nya adalah CA0 eksponen minus KT. Kemudian juga untuk yang ini orde 2, yaitu 1/CA sama dengan 1/CA0 plus KT, atau CA sama dengan 1/CA0 plus KT. Nah, dari sini nanti Anda isi tabel ini. Ya, seperti itu. Itu adalah soal untuk nomor 2-nya. Ya.
Mana tadi ya, soal nomor 2 tadi Anda yang tadi, mana aku nggak muncul. Ini. Oke, ya. Nah, ini nanti silakan Anda kerjakan, ya. Kan ini kita kuliah sampai jam 1 ya? Jam 1, Iya, Bu. Bu, jam Iya, 1. Bu. Iya Bu, jam Jadi 1 Bu. nanti jam 1 Anda kumpulkan. Oke? Ada pertanyaan? Izin bertanya, Bu. Mm-mm. Untuk CA itu konsentrasi awal yang diketahui 5 molar, bukan, Bu? Yang mana? Kan CA tuh konsentrasi awal yang diketahui di soal atau bukan, Bu? CA. CA itu kalau dari rumusnya apa tadi? Nih, yang ini. Contoh ini orde 0. CA itu apa? CAO min KT, Bu. Ya, artinya apa? Artinya apa nih? Yang ini. Sorry. Bu. Kamu nggak bisa, ini mah anak SMA juga bisa tuh baca A sama CA0 minus KT artinya apa? Kalau saya punya persamaan seperti ini, ya, artinya apa sih ini? CA sama dengan... Sekarang saya tanya dari persamaan ini, Anda kan sudah belajar ini ya persamaan garis ya. Kalau dalam persamaan garis ada yang namanya dependent variable dan ada yang independent variable ya. Sama dengan A kali X. Y itu kan adalah independent variable, X-nya adalah dependent variable. Ya kan? Iya, Bu. Nah, jadi artinya apa? Harga Y itu tergantung pada X. Nah, ini kan sebenarnya juga persamaan garis. Y sama dengan AX plus B atau Y sama dengan B min AX. Artinya apa? Y itu tergantung pada X-nya dengan rumus Y sama dengan B min AX. Nah, jadi di sini artinya CA ini adalah dependent variable yang harganya tergantung pada T. Nah, artinya apa? CA itu adalah harga CA yang berubah setiap waktu karena T-nya kan berubah. Tadi 10, 20, 30, 40 sampai 60. Ya kan? Nah, itu kan yang dicari sebetulnya. Kan soalnya tadi adalah sebentar. Ini. Soalnya itu adalah muncul. Nah, soalnya tadi saya ini kan. Nah, soalnya adalah hitung konsentrasi A setiap 10 menit. Berarti CA itu adalah yang berubah setiap waktu. Yang Anda bilang keadaan awal itu adalah konsentrasi awal ini CA0-nya. Ya. Jadi dari persamaan matematikanya kan sudah kelihatan itu ya bahwa di sini di sini kan berjalannya integralnya dari CA-nya dari CA0 sampai CA, dari ininya dari T0 sama dengan 0 sampai T. Nah, artinya apa? Pada keadaan awal itu CA-nya apa? Ya CA0 kan gitu ya kalau kita belajar membaca integral. Nah, pada saat T sama dengan T, konsentrasi A-nya apa? CA. Jadi CA itu adalah konsentrasi A pada saat T sama dengan T. Jadi dari waktu ke waktu. Kalau CA0 adalah konsentrasi A pada keadaan awal. Jadi kalau tadi yang ditanyakan Anda itu adalah
CA itu adalah konsentrasi awal, enggak, CA itu adalah konsentrasi A dari waktu ke waktu, justru yang ditanya itu. Nah, yang pada keadaan awal CA0 itu yang 5 molar tadi. Jadi kalau tadi kita lihat di ininya, di sininya ya. Nah, kalau kita lihat di sininya, ini CA ini adalah kalau pada saat T sama dengan T0 itu adalah CA0-nya. Tapi pada saat 10 berarti di sini CA0 minus K kali 10 kalau orde 0. Kalau orde 1 berarti CA-nya adalah CA0 eksponen minus K kali 10. Kemudian kalau yang ini yang seperti CA tadi dan seterusnya. Jadi ini justru harga CA yang dicari berdasarkan persamaannya. Kalau yang tadi Anda tanya yang awal itu adalah yang ini nih, konsentrasi awal larutan ya. Di sini nggak disebutkan reaktan karena reaksinya kan irreversible, pasti reaktannya adalah A. Itu 5 molar. Jadi nanti ini diisi semua 5 molar. Nah, nanti yang berbeda adalah harga CA-nya. Seperti itu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan atau ngerti? Udah, Bu. Iya, gitu ya. Oke, ada lagi? Ibu izin bertanya. Iya. Kan kalau yang nomor 1 itu Bu lanjutan dari latihan soal yang minggu sebelumnya. Iya. Untuk yang A sama yang B-nya harus dikerjakan lagi atau misalkan boleh hanya diketahui nilai KA hasilnya aja gitu? Nggak usah, Anda langsung aja harga KA yang Anda kerjakan waktu itu dapatnya berapa, ya tapi Anda tulis dari KA dari soal nomor 1 gitu ya, KA dari nomor 1A berapa, terus langsung Anda kerjakan. Nggak usah dicari lagi, kan Anda udah punya. Nanti saya tinggal lihat KA yang Anda masukkan di sini dengan yang kemarin Anda kerjakan sama atau tidak gitu. Oke, ada lagi? Kalau untuk pengirimannya ke email yang tertera, Bu? Ya, ini paulinfani14@gmail.com ya. Oke? Nah, makasih, Bu. Ya, ada lagi? Nah, terus pertanyaan saya selanjutnya, kemarin kan saya minta Anda melihat tabel integral ya. Ada yang sudah punya? Sudah. Nah, jadi nanti kalau yang belum punya, tadi siapa yang sudah punya nih? Siapa Anda barusan yang bicara? Nah, Rafli. Nah, kalau misalnya tadi ada yang belum punya, silahkan Anda bentuknya dalam bentuk apa? PDF ya. Nah, itu kan pasti ininya banyak ya, apa namanya, persamaan integralnya. Nah, silakan nanti Anda lihat, kasih tanda ya, juga yang lainnya ya, untuk yang lainnya juga, kasih tanda kira-kira yang akan dipakai yang mana, karena kalau enggak itu akan banyak sekali. Nah, saya udah katakan nanti ketika Anda ujian, itu yang di bawah hanya, bukan Anda diberi kebebasan untuk membuka itu karena ujiannya open book. Nah, tapi kan kalau Anda tidak baca yang Anda perlukan yang mana, nanti akan susah. Jadi mulai dari sekarang tadi contoh ya, integral yang paling tadi yang di soal yang paling ini aja ya, saya ambil yang ini ya. Nah, kan integral DCA ya, integral DCA yang ini. Bentar ya, ini agak bermasalah dengan mouse-nya. Ya. Nah,
Ya. Nah, ini kan integralnya adalah DCA. Nah, kan udah pasti integral DCA kalau Anda lihat di sana adalah DX. Itu adalah integralnya adalah X integral DX itu adalah X plus C. Nah, kalau dia tak integral tentu berarti kan 0 sampai XA sampai X berarti itu. Kemudian integral yang lainnya, misalnya integral DCA per CA. Nah, di sana dicari adalah DX per X, berarti itu dipakai. Ya. Kemudian DCA per CA kuadrat, berarti nanti Anda lihat di situ adalah integral untuk DX per X kuadrat. Atau nanti ada juga integral DX per X pangkat N. Nah, itu nanti misalnya dipakai untuk yang ini. Nah, ya. Nah, jadi itu Anda kasih tanda. Ya, termasuk kalau itu kan integral sederhana. Nanti juga ada integral yang saya berikan seperti yang kemarin, yaitu yang ini. Contohnya bentuk integral yang kemarin. Nah, yang ini. Nah, ini dipakai nanti yang dipakai mana saja gitu. Nah, itu nanti Anda kasih tanda. Kenapa saya bilang begitu? Karena nanti ketika Anda ujian, Anda sudah tahu, oh di luar yang itu Anda nggak perlu lihat lagi. Berarti yang sudah ada dan seperti itu. Ya, itu adalah yang harus Anda teruskan dengan tabel integrasi yang Anda sudah. Nah, kemudian yang kedua adalah kemarin saya juga udah katakan, Anda kan punya kalkulator rata umumnya, mahasiswanya punyanya kan yang saintifik. Nah, tolong Anda pelajari lagi, karena kadang-kadang saya tidak minta penyelesaian dari tabel integral, tetapi cuma saya minta hasil. Nah, berarti kan Anda harus memasukkan persamaan integralnya, ya, kemudian Anda harus bisa mengoperasikannya. Nah, bagi yang misalnya belum mengerti cara mengoperasikan kalkulatornya sendiri, silakan baca manualnya, ya. Jadi jangan sampai ketika ujian Anda bawa itu tapi Anda tidak bisa pakai, ya seperti itu. Jadi itu yang perlu saya saya ingatkan lagi untuk Anda gitu ya nanti. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ya. Nah, itu jadi kalau yang belum punya ya tadi kan karena Rafli itu adalah ketua kelasnya, ya kalau misalnya Anda cari, Bu saya nggak ketemu, ya silakan minta ke ketua kelasnya. Antara siapa? Rafli, satu lagi Silvi ya? Nah, Silvi keluar apa tadi ya? Nah itu, oke? Nah, ini seperti dengan kelas yang kemarin juga, silakan Anda kerjakan ya. Nanti kira-kira jam berapa tadi saya bilang jam 1 ya. Anda masukkan karena sudah itu ada kuliah lagi ya? Iya, Bu. Ada Bu kuliah, Bu. Ada kuliah. Ada, Bu. Jadi Anda masukkan ini jam 1 ya. Udah itu kan Anda kuliah. Atau ya jam 1. Sekarang jam berapa sih? Jam 12 ya? Terlalu mepet ya? Oke deh, saya samakan aja dengan kelas yang kemarin, yaitu paling telat jam 6 sore. Ya. Oke? Jadi Anda masukkan ke situ paling telat jam 6 sore. Oke? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, ya saya ini kan Anda bekerja saja, nggak usah pakai ini, nggak usah pakai ini komputer, nanti tinggal Anda ini kan aja. Jadi kuliah hari ini saya akhiri sampai sini. Nanti minggu depan saya bahas sebentar, kemudian kita lanjut ke materi yang lainnya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, oke, ya sudah. Jadi tolong sampaikan aja tadi katanya ada yang keluar, ya. Ininya apa namanya temennya, ya tolong disampaikan aja ke yang temennya terpental dari sini, ya. Tugasnya dikumpulkan nanti jam 6 sore. Oke, sekali lagi kalau bisa ininya apa namanya kalau Anda foto jangan kena badan Anda supaya tidak tertutupi ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan ya sampai ketemu minggu depan. Makasih, Bu. Yuk. Baik, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Ya. Terima kasih, Bu. Ya.
Ya. Terima kasih, Bu. Oke, Bu.